Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tentang anak hilang yang mungkin sedikitnya saya tahu, walaupun mungkin hanya tukang cilok dan tukang seblak. Uh, Pada hari pertama anak itu hilang, kedua, ketiga mungkin saya tidak, kedua, ketiga, keempat saya tidak ikut serta. Tapi pada hari kelima saya diminta untuk bisa membantu, dan akhirnya saya ke sana berdua dengan Ibu Juju yang memang diminta tolong oleh saudaranya. Jadi saya dan Ibu Juju ke sana berdua, bertemu dengan keluarganya dan bertemu dengan ibunya yang bernama Kurniasih. Di situ pada awalnya kami berdua meminta maaf atas kedatangan kami yang mungkin mengganggu atau apa, tapi karena ada permintaan tolong dari pihak saudara, jadi kami ke sana. Alhamdulillah di sana diterima dengan tangan terbuka. Dan di situ saya meminta maaf kepada keluarga untuk bisa melihat dengan bantuan doa dari semuanya. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa bersilaturahmi ke sana, dan atas izin Allah juga bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Mungkin lisan kita tidak pernah tahu dan tidak pernah sadar apa yang kita ucapkan. Mungkin di situ ada lisan yang memang ibu itu ucapkan untuk putranya, dari kemarahan emosional, mungkin tidak hanya ke satu putra, tapi ke semua anaknya, gitu kan. Dan di sini mungkin saat inilah Allah sedang menegurnya untuk bisa menyadari lisan apa yang dia ucapkan. Dan alhamdulillah pada saat itu dia mengingat semua kesalahan pribadinya yang dia ucapkan, dan dia bermohon ampun, dia beristighfar, walaupun mungkin saat itu belum dari hati, tapi dia sudah melaksanakan istighfar. Dia memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahannya. Dan pada saat itu juga di hadapan mungkin keluarga yang memang saat itu berkumpul, saya memohon kepada Allah untuk bisa membukakan hijab seorang ibu di mana yang saat itu sedang tersakiti batinnya karena tidak bisa bertemu dengan anaknya. Dan Allah membukakan hijab itu atas izin Allah. Ibunya bisa melihat bahwa anaknya ada di situ. Dan atas izin Allah juga memang saya diberi penglihatan oleh Allah. Anak itu memang tidak kemana-mana. Anak itu ada di situ, di rumah yang memang di depan rumah itu. Mungkin masih rumah keluarganya. Anak itu tidak jauh dari situ. Anak itu ada. Hanya Allah menutup hijab tempat itu untuk tidak terlihat oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, setelah itu selesai semua dengan kita bermunajat sama Allah, memohon, dan di situ diakhiri karena waktu sudah mulai mau memasuki maghrib. Dari salah satu pihak keluarga yaitu bibinya meminta untuk teh bisa dilihat ayahnya, gitu kan. Pada saat itu yang mana ayahnya, tapi pada saat itu katanya sedang diurut, gitu kan. Tapi setelah selesai diurut, saudara saya Teh Juju memohon izin kepada bapaknya untuk bisa berkomunikasi, tapi dengan lantangnya bapaknya menolak tanpa etika yang baik dan etika yang sopan. Dari situ mungkin refleks kita yang saya tuh melihat, dari saya pun tidak menyadari ada kata-kata yang bedegong sia, gitu kan. Sia ngelmu nu teu pararogu ngarugikeun diri sia sorangan, moal kapagi anak sia da kudu sia nu manggihanna ge, gitu kan. Nah di situ kami pulanglah dengan pamit kepada keluarga yang memang menyambut kedatangan kami dengan baik. Pulang pada hari ke-6, ke-7, ke-8 saya pun tidak ikut, dan pada hari ke-9 pun diminta untuk bisa mengikuti kembali, untuk bisa mediasi. Nah, pada hari ke-9 saya pun berangkat dengan Teh Juju ke sana, bertemu dengan orang yang memang meminta tolong, dan bertemu dengan Bapak Kadus, bertemu dengan Bapak RT, bertemu dengan Babinsa dan yang lainnya. Pada saat itu memang kami diminta untuk menunggu karena akan ada datangnya bupati. Tapi karena dari mungkin energi positif yang menarik saya saat itu untuk bisa masuk ruang itu, dan dipersilakan oleh Pak Babinsa ditemani Pak RT, ada